Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal halaman 23. Udah bicara tentang dua hukum ya, hukum syar'i dan hukum addi. Lalu selanjutnya adalah wa ammal hukmul aqliyyu wa huwa ibaratun amma yudrikul aqlu subutahu aw nafyahu min ghairi tawaqqufin ala takarruri wala wad'i wadi'in. Yang ketiga adalah hukum akal. Artinya hukum yang ketetapannya itu hakimnya adalah akal. Jadi tiap-tiap akal manusia itu bisa membuat keputusan gitu loh. Enggak harus nunggu keputusan dari yang lain. Jadi tanpa yang lain memutuskan, harusnya tiap-tiap akalnya manusia bisa membuat keputusan sendiri gitu loh maksudnya. Bukan terus saya ikut kamu aja lah hukumnya lah. Ini gak punya akal sendiri apa gitu kecuali hukum syar'i. Itu
itu nggak bisa kita putusin sendiri. Kenapa? Karena hakimnya bukan kita. Kalau hukum adi sama, kita yang jadi hakim, masing-masing bisa mutusin. Kamu nyobain garam, apa rasanya? Menurut kamu apa? Loh, kok menurut kamu apa lah? Ini rasainnya apa? Kan keputusannya ada pada ente, kok nanya yang lain. Makanya hakimnya harus kamu sendiri gitu loh. Kamu bisa membuat sebuah keputusan gitu loh. Nah begitupun hukum akal. Tiap-tiap akal manusia itu harusnya bisa membuat sebuah keputusan sendiri tanpa bergantung kepada sesuatu yang lain. Jadi hukum akal itu adalah istilah atau ibarah dari menetapkan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Itu hukum menurut istilah. Jadi indal istilah, hukum itu apa sih? Menetapkan sesuatu atau menolak sesuatu. Itu hukum menurut istilah. Kayak saya ngomong begini, gelas bundar, berarti saya sudah menetapkan gelas dan bundar. Saya menghubungkan tuh, menggandengkan, berarti saya sudah membuat hukum. Kalau ditanya gelas bundar itu hukumnya apa? Itu ketika nanya hukum berarti yang mutusin nanti akal, bukan yang mutusin polisi. Repot ini, kata polisi gue nggak ada urusan, lo gelas mau bundar kayak gelas mau kotak kayak gitu. Jadi yang buat keputusan akal nih, gelas bundar, gelas bening. Nah, namanya sudah memutuskan, menetapkan sesuatu. Kalau sudah menghubungkan sesuatu dengan sesuatu, harus ada ketetapannya. Apa tetapnya? Gelas bundar itu hukumnya apa? Gitu loh. Gelas bening itu hukumnya apa? Gitu loh. Baju putih. Nah, ini sudah menghubungkan baju dan putih. Atau baju tidak putih, baju tidak hitam. Nanti sudah menolak nih, tidak adanya hitam pada si baju, hukumnya apa? Jadi nggak harus hukum itu urusannya penjara doang, enggak. Ini orang pahamnya nanti hukum harus urusan sama penjara, hukum sama urusan sama dicambuk, sama bukan. Kalau hukum yang kaitannya begitu, itu hukumnya hukum menurut undang-undang, hukum menurut syariat. Makanya kan kita dari awal mau disuruh menjelaskan nih hukum itu apa gitu loh. Kalau kamu nggak nyambung juga, nggak mudeng masalah hukum, nanti nggak ketemu. Jadi kita harus paham dulu hukum itu apa. Hukum itu menurut bahasa apa? Hukum menurut bahasa al-mane', mencegah sesuatu. Itu kata bahasa. Jadi menurut orang awam nih, kalau yang namanya hukum itu mencegah. Berarti tiap-tiap hukum kan harus ada hakim. Berarti hakimnya namanya al-mane', yang mencegah atau yang menghalangi. Orang awam menamai namanya wasit. Hah? Namanya apa? Wasit tugasnya apa? Mencegah sesuatu sama sesuatu, itu wasit namanya. Jadi hukum menurut orang umum, menurut bahasa umum
itu mencegah sesuatu atau menghalangi sesuatu dengan sesuatu dihalangi, itu namanya hukum. Makanya kalau ada orang main sepak bola, tanya, ini wasitnya mana gitu. Main tinju, wasitnya mana gitu. Tugasnya wasit itu apa? Mencegah, menghalangi keributan, menghalangi kezaliman, menghalangi kerusakan. Namanya tugasnya hakim, gitu loh. Karena hukumnya dimaknai dengan mencegah, pasti ada pencegahnya. Nah, kalau hukum menurut istilah, menurut kelompok tertentu, bukan menurut umum nih, menurut kelompok tertentu, itu diartikan menghubungkan. Sebaliknya malah bukan mencegah, menghubungkan sesuatu dengan yang tadinya nggak ada hubungan, ini dihubungkan, berarti dihukumkan, gitu loh, dihubungkan. Kalau tadi yang tadinya berhubungan dicegah, dipisah, itu namanya hukum menurut umum. Tapi kalau hukum menurut istilah tertentu justru menghubungkan yang tidak berhubungan dihubungkan. Kita udah ngomong dua hukum, yaitu hukum syar'i dan hukum adi gitu. Yang pertama hakimnya adalah Allah, yang kedua hakimnya adalah sahibul adi, tiap-tiap orang itu sendiri yang nanti punya ketetapan, yang punya kebiasaan berdasarkan hal yang berulang-ulang. Kalau syar'i itu bagaimana? Syar'i itu hukumnya diputuskan oleh seseorang. Kalau hakimnya itu Allah, berarti yang keputusan adalah Allah. Yang mutusin Allah, namanya hukum syar'i. Ini wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, itu hukum syar'i. Hakimnya siapa? Allah. Yang mutusin langsung Allah. Apa yang dihubungkan Allah? Yang dihubungkan Allah, Allah menghubungkan sholat 5 waktu umpamanya dengan manusia. Yang tadinya nggak berhubungan nih, manusia nggak sholat kan, terus dihubungkan, diperintah ngelakuin sholat. Yang tadinya nggak zakat diperintah zakat. Yang tadinya nggak haji diperintah haji. Berarti Allah menghubungkan sesuatu dengan perbuatan manusia, gitu. Yang tadinya manusia itu perbuatan yang ngaco, terserah sono kemari, nggak ada aturannya. Sekarang perbuatan manusia diatur oleh Allah, dihubungkan dengan sesuatu. Oh, kalau pagi harus sholat subuh, siang harus sholat duhur, sore sholat asar, maghrib sholat maghrib, malam sholat isya. Nah, ini Allah yang menghubungkan namanya. Hakimnya siapa? Allah. Namanya hukum syar'i. Yang kedua hukum adi. Hukum adi itu hukum yang terjadi karena kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia. Kebiasaan itu terjadi karena berulang-ulang. Kayak contohnya kamu belum pernah ketemu api, tiba-tiba lihat ada yang nyala-nyala, kamu pegang, wih panas loh. Besok ketemu lagi megang, panas. Ketemu lagi megang, panas. Jadilah hukum, oh api itu biasanya panas, gitu loh. Kamu badannya sehat, tiba-tiba datang musim dingin, terus kamu pakai
jaket. Anget loh jadinya. Besok musim dingin lagi pakai jaket lagi. Jadilah kebiasaan kalau musim dingin pakai jaket jadinya hangat. Nah itu jadi hukum tuh. Tapi hukumnya karena kejadian yang berulang-ulang. Gitu loh. Bukan diputuskan oleh seseorang, bukan. Tapi hukumnya berulang-ulang. Kamu nyobain kopi, ada orang bikinin kopi nih, kamu minum melek, nggak bisa tidur. Besok bertamu lagi ke rumahnya orang, kasih kopi lagi, melek lagi, nggak bisa tidur. Jadilah kebiasaan, kalau minum kopi malamnya jadi nggak bisa tidur, gitu loh. Maka hukum itu terjadi karena berulang-ulang. Kalau cuma sekali, terjadi cuma sekali-kalinya itu tidak disebut sebagai kebiasaan. Harus hukumnya terjadinya apa? Berulang-ulang, barulah namanya kebiasaan. Hukum yang terjadi cuma sekali kayak apa contohnya? Mukjizatnya para nabi. Nabi Ibrahim dibakar enggak mempan. Tongkat Nabi Musa diketok, lautnya itu bukan kebiasaan tapi sekali doang terjadinya, enggak diulang-ulang lagi, enggak ada. Kejadian terbelahnya lautan cuman sekali-sekalinya itu hingga tidak menjadi hukum kebiasaan. Kalaupun kamu sekarang kok nemu tongkat Nabi Musa nih, kamu ketok-ketokin, ya nggak terbelah enggak? Karena kejadiannya cuma sekali-sekalinya itu pada Nabi. Umpama tongkat Nabi Musa kamu ketemu, kamu lempar, ya nggak jadi ular. Waktu yang lempar Nabi Musa jadi ular, ya sekali-kalinya itu terjadinya. Itu namanya luar biasa gitu, bukan kebiasaan. Kenapa terjadinya cuma satu kali? Kalau sesuatu kejadian itu berulang-ulang namanya apa? Kebiasaan atau hukum adat istiadat gitu loh. Kayak kamu lah, adat hidup kamu kan kalau pagi harus makan nasi. Kalau dikasih lontong 2 piring, udah sarapan? Belum. Padahal lontong udah. Kenapa? Karena biasanya makan nasi. Jadi kalau belum kena nasi, rasanya belum sarapan gitu loh. Padahal lontong udah 2 piring. Mau nasi aja tanya, udah nyarap? Belum. Kurang ajar namanya. Itu hukum kebiasaan. Lah, kalau hukum akal itu terjadinya tidak diputuskan oleh seseorang dan tidak karena kejadian yang berulang-ulang. Beda nih. Ada lagi hukum yang ketiga namanya hukum akal. Setiap akal manusia bisa menetapkan suatu ketetapan yang ketetapannya itu bukan hasil dari berulang-ulang dan juga bukan hasil dari diputuskan oleh seseorang. Jadi hukum ada 3 macam. Diputuskan seseorang, diputuskan oleh kebiasaan berulang-ulang, diputuskan bukan oleh seseorang, bukan dengan berulang-ulang, tapi akalnya manusialah yang membuat keputusan, gitu loh. Bahwa ibaratun amma yudrikul aklu, atas apa-apa yang ditemu oleh akal. Jadi setiap akal manusia itu punya sebuah penemuan.
Maka penemuannya itu subutuhu di dalam menghubungkan sesuatu, au nafyahu atau menolak sesuatu, min ghairi tawaqqufin ala tikrarin wala wad'i wadhi'in, dengan jalan tidak berulang-ulang dan juga dengan jalan tidak diletakkan pada waktu-waktu tertentu. Wa hadzal hukmu tsalitsu huwallazi ta'arradna lahu fi aslil aqidah. Maka hukum yang ketiga inilah yang aku jelaskan dalam pembahasan kitab asal di dalam kitab akidah. Jadi dalam kitab akidah di awal Imam Sanusi mengatakan apa? Setelah bismillah, walhamdulillah, sholawat, terus apa? Enggak pakai amma ba'du enggak. Annal hukmal aqliya yanhasiru ala salasatin aqsama. Itu langsung begitu tuh. Nah, yang saya sebut di situ ya ini yang ketiga, ini maksudnya annal hukmal aqli, itu maksudnya. Walaupun beliau menjelaskan dulu dua hukum sebelumnya biar kamu enggak salah paham. Yang saya maksud hukum di sini adalah hukum akal, bukan hukum syar'i, bukan hukum adi, dan hukumnya pun hukum menurut istilah, bukan hukum menurut lughawi gitu. Fa qauluna al-hukmul aqliyu ikhtirazun minasyar'i wal 'adiyyi waqad arafta ma'nahuma. Maka ucapanku hukum akli di dalam akidah, kitab asli akidah, merupakan pengecualian dari hukum syar'i dan hukum adat kebiasaan. Maka dua hukum itu telah kalian ketahui maknanya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hukum akal, yang nanti hukum akal inilah yang akan dipakai di dalam seluruh kitab pembahasan akidah. Dalam kitab ini hanya akan pakai hukum akal. Dua hukum yang tadi enggak akan dipakai. Hukum syar'i yang enggak dipakai, hukum kebiasaan juga enggak dipakai. Yang dipakai apa? Hukum akal. Maka kalau kamu enggak paham hukum akal, kamu enggak akan bisa ngikutin pelajaran kitab ini. Karena isinya nanti akan bicara hukum akal. Kalau kamu nggak paham dulu hukum akal, nanti keder gitu loh. Begitu ngomong wajib Allah bersifat kudrat, wajib Allah bersifat iradat, maksudnya wajib apa, Bib? Kalau nggak dikerjain dosa, Bib. Repot nanya lagi hukum. Kalau yang dikerjain dosa, kalau yang dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain dosa, itu hukum apa? Syar'i. Itu nggak dibahas di sini, nggak. Itu loh. Hukum adi juga nggak dibahas di sini. Yang dibahas nanti ada hukum akli. Kenapa kok dijelaskan yang dua tadi? Karena hukumnya isinya sama. Ada sama-sama ketetapan hukum wajib, tapi pengertiannya beda gitu loh. Ada wajib menurut hukum syar'i, ada wajib menurut hukum akli, biar kamu nggak salah menetapkan hukum. Jadi tiap ada kata-kata wajib dalam kitab ini nanti maksudnya adalah wajib menurut hukum akal, bukan wajib menurut hukum syar'i. Jadi kamu jangan nanya lagi gitu maksudnya. Wajibnya wajib apa, Bib? Kampleng pang. Kenapa? Nanti pembahasan kita mundur lagi gitu loh. Kalau sudah maju jangan mundur lagi, maka di awal dijelaskan dulu. Nanti di kitab ini kita akan ngomong hukum akli, tapi dijelaskan tentang hukum
syar'i. Kok dijelaskan dulu kenapa? Karena ada keputusannya yang sama. Namanya wajib. Jadi wajib itu enggak selamanya selalu hukum syar'i. Bisa saja wajib itu hukum akli gitu loh. Atau wajib dalam ilmu fikih sama wajib dalam ilmu akidah. Yang mau kita bahas ini nanti wajib dalam ilmu akidah. Karena kita sedang nggak bahas ilmu fikih, kita sedang bahas ilmu akidah. Maka pengertian yang kita ambil dari makna wajib, wajib menurut ilmu akidah, berarti wajib menurut hukum akal. Nyambung apa nyambung? Nyambung apa bingung? Jadi ini hukum ini nanti yang akan kita pakai di dalam pembahas ini. Saya menamainya nanti ngopi mix. Apa? Ngopi itu ngobrol perkara iman, mix sambil mikir sedikit. Kalau kamu nggak mikir sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, ntar pusing. Orang dikit aja nggak nyampe lu. Saya kalau ngaji sama Habib pikirannya ngebul, Bib. Ya memang ngebul, berarti akal kamu jalan berarti. Motor kalau jalan keluar apanya? Berarti tandanya mesinnya kerja. Diajak ngomong hukum akal, ndongong yang keluar kok iler, lu mau ngantuk doang. Kalau pikirannya ngebul berarti otaknya jalan, berarti kita mau ngopi mix, ngobrol perkara iman sambil mikir sedikit, nggak usah banyak-banyak. Wa qauluhu yanhasiru fi salasati aqsam. Hukum akal itu terbatas dalam 3 bagian. Hukum akal itu tidak keluar dari 3 ketetapan. Di isinya hanya ada 3 ketetapan. Kalau hukum syar'i berapa? 5. Hukum adi ada 4. Hukum syar'i ada 3. Hanya 3 ketetapan. Yakni anna kullama yutasawwaru fil akli au yudrikuhu min datin wa sifatin wujudiyatin au salbiyatin au ahwalin qadimatin au hadisatin la yahlu an hadhihi thalathati aqsam. Maksudnya sesungguhnya setiap hal yang dipikirkan oleh akal, dipikirkan itu maksudnya digambarkan. Akal itu bisanya apa? Mikir. Caranya akal mikir gimana? Caranya akal mikir gimana? Membuat penggambaran. Lah, apa yang digambarkan oleh akal? Baik itu zat atau sifat, baik itu perkara yang ada atau perkara yang tiada, atau perkara salbiyah. Salbiyah itu perkara ada, miyah, ataupun ahwal, bentuknya hal, baik itu pada qadimah maupun pada hadisah. Jadi akal itu akan memutuskan pada sesuatu. Yang diputuskan akal, yang mau dihukumi oleh akal adalah hubungan sesuatu dengan sesuatu. Sesuatu dengan sesuatu. Sesuatu itu ada berapa?
Sesuatu itu isinya apa saja? Hah? Apa? Sesuatu itu isinya cuma 4. Jadi kalau orang ngomong, wah ini banyak segala sesuatu, isinya cuma 4, nggak banyak-banyak, enggak. Ngomongnya sih yang gede, segala sesuatu, isinya berapa? 4 doang. Apa 4 ini? Perkara yang ada, perkara yang tiada, perkara amrun ibaroh, dan perkara yang namanya keadaan. Adanya sesuatu, sesuatu itu ada, atau sesuatu itu tiada, atau sesuatu itu digambarkan, bentuk penggambaran. Berarti penggambaran itu derajatnya ada ya bukan, tiada juga bukan, atau keadaan. Sama nih, ada ya bukan, tidak ada juga bukan. Jadi yang mau diputuskan oleh akal 4 perkara ini. Sesuatu ada 4. Nanti mau mutusin ada dengan tiada, baik ini pada haknya Allah ataupun pada haknya makhluk. Mau kepada hak qadimah yaitu Allah ataupun kepada makhluk, hadis sama. Berarti kalau pada Allah yang mau diomong apa? Ya zatnya Allah dan sifatnya Allah. Kalau pada makhluk ya zatnya makhluk dan sifatnya makhluk, gitu. Yang diomong 2 ini, zat Allah dan sifat-sifat Allah, atau zat makhluk pada sifat dan sifat-sifat makhluk. Semuanya sesuatu itu ada 4. Berarti 4 ini nanti mau dihubungkan dengan zat Allah dan sifat Allah, mau dihubungkan dengan zat makhluk dan sifatnya makhluk. Jadi yang dibahas cuma itu. Akal nanti akan memutuskan hukum pada apa? Pada sesuatu. Keputusannya di mana? Baik pada Allah atau pada makhluk. Gelas bundar, berarti mau mutusin pada siapa? Makhluk. Gelas itu zatnya, bundar itu sifatnya. Gelas bening, gelas itu zatnya, bening itu sifatnya. Air bening, ini air putih apa air bening? Bening. Hah? Saya nggak pernah minum air putih di sini. Minumnya air bening. Air itu zatnya, bening itu sifatnya. Baju putih, baju itu zatnya, putih itu, ini yang mau diputuskan pada makhluk berarti. Kalau pada Allah, Allah kuasa, Allah melihat, Allah mendengar. Berarti Allah itu zatnya, mendengar sifatnya. Allah itu zatnya, melihat sifatnya. Allah itu zatnya, ilmu sifatnya. Dia mau dibahas itu zat Allah dan sifat Allah, atau zat makhluk dan sifat makhluk. Itu biar kamu gampang menangkap nih. Jadi nggak bahas yang lain. Kenapa? Karena memang adanya cuma 2. Coba ada yang lain nggak? Jin apa jin? Makhluk. Malaikat? Makhluk. Gelas? Manusia? Pohon? Berarti yang mau dibahas makhluk dan Allah. Disingkat qadimah,
dan hadisah gitu. Perkara yang qadim atau perkara yang hadis. Yang qadim itu haknya Allah, yang hadis itu haknya manusia. La yakhlu an hadhihi thalathati aqsam. Maka zat Allah dan sifat Allah, zatnya makhluk dan sifat makhluk itu tidak terlepas dari ketetapan 3 hukum ini. Kamu melihat apa saja, pasti 3 hukum ini berjalan padanya. Pasti itu. Mau melihat Allah kek, mau melihat makhluk kek, 3 hukum ini nggak bisa dilepaskan. Artinya bukan jalan cuman salah satunya, bukan, tapi 3-tiganya ada di gelas ini gitu loh. 3-tiganya ada di Allah, 3-tiganya ada di baju ini. Kamu lihat apa saja, 3 hukum ini berada pada perkara itu. Nggak bisa dipisahkan, nggak bisa. Ai la budalahu ayata sifa biwahidin minha immal wujubi awil jaizi awil istilahi. Ai la buddha maksudnya pasti bersifat dengan ketetapan adanya sifat wajib, jaiz atau mustahil. Kalau mau bicara wujudnya sesuatu, nih gelas, wujudnya hukumnya apa? Nanti kita bicara imma wajib atau mustahil atau jaiz. Wa qauluhu fal wajibu, yang pertama kita masuk pada hukum yang pertama. Jadi hukum akal tidak keluar dari 3. Yang pertama namanya wajib, yang kedua namanya mustahil, yang ketiga namanya jaiz. Yang 3 ini nih. Tiap-tiap sesuatu pasti terkena 3 ini. Nggak akan bisa terlepaskan. Sesuatu apapun. Kalau ada sesuatu kok nggak kena 3 ini, berarti akal kamu yang soak gitu. Berarti akalnya yang rusak. Akalnya nggak bisa mengidrok. Akalnya nggak bisa menetapkan sebuah hukum. Berarti kalau akalnya nggak bisa memutusin hukum, akalnya yang rusak gitu loh. Kalau ada timbangan, terus kamu bawa barang, kamu taruh di atasnya, timbangannya nggak bergerak, berarti apa? Timbangannya rusak. Ya, timbangannya rusak. Lah, manusia terkait dengan akalnya ada 4 golongan. Ada satu manusia yang nggak pernah gunain akalnya. Ini akalnya masih kinclong nih. Hah? Disimpan doang sih. Ibaratnya kamu punya motor, bagus, baru, tapi dikudungin doang. Asal keluar rumah digendeng, dituntun. Nggak pernah yo motornya baru terus. Ada manusia pertama tuh nggak pernah pakai akalnya. Yang kedua menggunakan akalnya tapi di luar kapasitasnya. Nggak tahu apa yang mau diukur dengan akal itu. Kelewat batas loh. Ibarat timbangan ini muatnya 2 kilo, yang mau ditimbang 10, jadinya apa? Error. Kalau ibarat kalkulator itu keluarnya apa? E. Artinya apa? Emang gue pikirin. Keluarnya E apa? Error.
Artinya apa? Error itu maksudnya nggak bisa menghitung sesuatu yang nggak terbatas, gitu nggak bisa. Jadi akal itu juga ada batasnya. Ada orang yang kadang ngukur sesuatu dianggap semua itu bisa diukur pakai akal, hingga yang bukan kapasitasnya pun dimasukkan untuk diputuskan sama akal, hingga akalnya jadinya error. Padahal akal itu hanya bisa mutusin 3. Wajib, mustahil, jaiz. Selain 3 ini ya bukan urusan sama akal. Kalau dipaksakan jadinya apa? Error. Yang ketiga, orang yang menggunakan akal dengan cara yang benar. Yang wajib ya diomong wajib, yang mustahil diomong mustahil, yang jaiz diomong jaiz. Yang keempat ada lagi akal yang rusak. Akal yang rusak itu timbangan kamu kasih beban 1 kilo, keluarnya 2 kilo. Berarti apa? Rusak. Bukan error, rusak. Nggak sesuai. Kalau error itu mentok, nggak ada hasilnya gitu loh. Kalau ini ada hasilnya tapi salah. Jadi yang wajib kadang jadi mustahil, yang mustahil kadang jadi jaiz, yang jaiz kadang jadi wajib. Ini hukumnya main celok, berarti akalnya rusak gitu loh. Jadi ada 4 macam, tinggal kamu masuk kelompok yang mana. Yang nggak dipakai, dituntun doang, atau yang error, atau yang rusak, atau yang normal. Yang normal yang bagaimana? Ketika kamu mau menimbang sesuatu, hasilnya yang wajib ya ketemunya wajib, yang mustahil ya mustahil, yang jaiz jaiz. Makanya kita akan ngaji hari ini apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu jaiz, terekam di pikiran kamu, di akal kamu. Nanti kamu tiap lihat sesuatu, 3 ini muncul. Oh wajib, oh mustahil, oh jaiz. Kenapa? Karena segala sesuatu kalau kamu ukur pakai 3 ini akan bisa terjawab. Asal jangan minta nanti sesuatu yang nggak bisa diputuskan sama akal, maka akan jadinya nanti di luar batasan. Ada akal yang namanya akal yang error, yang bukan hukumnya akal tapi dipaksakan pakai akal. Akal hanya bisa mutusin 3. Maka 3 ini kita rekam dulu di pikiran kita. Apa itu wajib, apa itu mustahil, dan apa itu yang namanya jaiz. Qauluhu fal wajibu mala yutasawwaru fil akli adamuhu. Matiin aja. Wajib itu sesuatu tuker sono. Tuker. Semripit ya. Wajib itu adalah sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal ketiadaannya, yakni annal wajibal aqliyah wal amrul ladzi la yudriku fil aqli adamuhu. Maknanya sesuatu yang tidak pernah dijumpai oleh akal ketiadaannya. Sesuatu yang nggak pernah tiada, apapun sesuatu itu diomong namanya wajib. Ini hukum pertama nih.
Namanya apa? Wajib. Apa wajib? Segala sesuatu yang tidak pernah dijumpai tiadanya namanya wajib. Contohnya apa? Contohnya apa? Wajib. Coba. Nih kamu sudah merekam nih. Wajib itu sesuatu yang tidak pernah tidak ada. Berarti perkara itu hanya dijumpai adanya, nggak pernah dijumpai tiadanya. Contohnya apa? Hah? Contohnya apa? Contohnya setiap benda pasti ada tempatnya. Kamu jumpain benda apa saja bendanya, mau gelas, mau langit, mau bumi, mau upil. Kamu tahu upil? Pasti ada. Berarti tempat itu tidak pernah tiada bagi sebuah benda. Berarti tempat itu bagi benda diomong wajib. Maksudnya hubungan antara benda dan tempatnya, hubungannya namanya hubungan wajib. Maksudnya apa hubungan wajib? Sesuatu itu tidak pernah terpisah. Gitu loh. Benda dan tempatnya keduanya nggak pernah terpisah. Artinya ada benda tapi nggak bertempat. Coba kalau saya ngomong sama kamu, kemarin saya ketemu sama gelas. Di mana, Beb? Nggak di mana-mana. Gitu. Bisa nggak? Di atas enggak, di bawah enggak, di kanan enggak, di kiri. Kamu percaya nggak? Percaya nggak? Ada benda tapi nggak ada tempatnya. Percaya? Percaya nggak? Percaya dia katanya. Kalau kamu pernah nemuin ada benda nggak ada tempatnya, cari bawa sini coba. Kita putuskan bareng-bareng gitu loh. Nanti hukum ini kita coret. Berarti musonif yang nulis goblok begitu. Kenapa? Karena nggak pernah nemu benda yang bertempat, kalah sama kamu. Gitu. Ternyata kamu pernah menemukan gitu loh. Jika ada orang ngomong, saya pernah nemuin ada benda tapi nggak mau setan, mau malaikat, mau pohon, mau benda, mau orang, mau upil sekalian, corona yang kecil itu pasti ada. Berarti tempat dan sebuah benda tidak pernah dipisahkan. Tidak pernah dijumpai ada tempat, ada benda tiada tempatnya, gitu loh. Nyambung nggak? Berarti hukum yang pertama namanya wajib. Apa? Sesuatu tidak pernah tiada dari sesuatu yang lain. Contohnya benda tidak pernah pisah dengan tempatnya. Kalau ada benda pisah dengan tempatnya, kata akal namanya apa? Mustahil. Nah, nanti kita bicara hukum yang kedua tuh.
Ini yang pertama kita contohkan dulu, namanya wajib, sesuatu yang tidak pernah dijumpai oleh akal, tiada dari sesuatu yang lain. Berarti keduanya selalu bergandengan, keduanya selalu bersamaan, namanya apa? Wajib. Nyambung apa nyambung? Contoh lain, coba saya udah kasih satu. Contoh lainnya apa lagi? Coba akal kamu bisa nyari nggak sesuatu yang nggak pernah dipisahkan dari sesuatu yang lain? Apa contohnya? Hah? Apa? Hah? Hah? Sifatnya apa? Benda dengan sifatnya, ya. Nah, sifat apa? Apa aja? Hah? Lah iya, nih contohnya apa lagi selain sifat bertempat. Bertempat itu berarti sifat bagi benda, namanya sifat wajib, gitu loh. Pada gelas ini nanti kamu akan jumpai ada 3. Ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Gelas ini satu nih. Kalau kamu pikir pakai akal, kamu deteksi pakai akal, kamu timbang pakai akal, hasilnya nanti ada yang wajib, ada sifat yang mustahil, ada sifat yang jaiz, gitu. Sifat yang wajib apa? Bertempat. Nah, setiap benda pasti punya keadaan yang wajib. Yang pertama apa? Ada tempatnya. Contoh yang lain apa? Hah? Apa yang lain? Sidik pada seorang nabi. Hah? Nabi bersifat sidik. Tiap nabi, tiap utusan Allah itu kalau ngomong pasti benar, wajib benar. Berarti nabi dan kebenaran itu nggak bisa dipisahkan. Nabi itu selalu membawa kebenaran. Maka hukumnya namanya wajib. Sifat yang wajib bagi nabi apa itu? Membawa kebenaran. Yang lain apa lagi? Hah? Hah? Iya, fatona, amanah, tabligh, namanya sifat yang 4. Itu wajib bagi nabi. Yang lain apa lagi? Sifat wujud pada Allah. Allah itu pasti ada. Allah itu pasti ada. Berarti ada dan Allah itu nggak bisa dipisahkan. Allah itu adanya wajib. Maknanya Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan adanya.
Itu contoh. Apalagi yang lain. Gelas dengan gerak atau diam. Hukumnya apa? Wajib. Wajib gelas ini kalau enggak gerak, diam. Semua benda kalau enggak gerak, diam. Jangan wajibnya Bib, wajib kalau punya duit makan-makan. Itu lain lagi urusannya. Itu bukan wajib yang begitu. Punya duitnya yang enggak wajib, makan-makan juga enggak wajib. Wajib itu yang nggak bisa dipisahkan dengan sesuatu yang lain, gitu loh. Yakni imma ibtidaan bila ikhtiyajin ila sabqin nadhar wa yusamma daruriyan katahayyuzi masalan lirjirmi fa innal akla ibtidaan la yudrikul infiqa kal jirmi anitahayyuzi ay akhdihi qadron dzatihi minal faragh. Yang pertama, cara menggunakan wajib itu ada dua. Ada cara menggunakan wajib atau menetapkan wajib dengan caranya nggak usah dipikir. Maknanya nggak usah pakai dalil, nggak usah pakai bukti. Berarti dengan cara doruri, nggak usah dipikir. Cara ini kalau kita mau kembalikan pakai cara mikir, cara mikir itu ada beberapa kriteria. Yang pertama apa dulu? Ada yang mau dipikir. Ente mau nimbang, tapi yang mau ditimbang nggak ada, bisa? Jadi harus ada dulu yang mau ditimbang. Gua mau nimbang barang mana? Nggak ada. Mau nimbang barang nggak ada barang gimana? Mau nimbang barang kok. Orang mau mikir, pertama apa? Ada yang mau dipikir. Yang mau dipikir siapa nih? Dua, makhluk atau Allah. Makhluk itu apa saja? Mau tembok, mau gelas, mau manusia, mau jin, mau malaikat, mau langit, mau bumi, mau surga, neraka, namanya makhluk. Yang kedua, ada panca indera. Apa? Ada panca indera. Apa itu? Kita punya 5 nih. Tapi yang terpenting ada 2. Apa? Pendengaran dan penglihatan. Yang penting nih. Yang terpenting. Andai 3 ini nggak ada, nggak apa-apa. Gitu loh. Tapi kalau kamu mau menghukumi, ya tinggal mana yang bisa dideteksi dengan indera. Ini cara nemu secara nggak usah dipikir. Jadi yang mau dihukumi ada, alatnya 5 ini juga ada. Terus akalnya sehat. Akalnya sehat. Setelah akalnya sehat, akalnya sudah punya gambaran. Timbangan bisa nimbang,
tapi nggak ada garisnya, gimana? Bisa nggak? Berarti harus di pikiran kamu itu punya akal yang sudah punya ketetapan. Ngerti wajib, ngerti mustahil, ngerti jaiz. Nah, lalu baru kamu bisa membuat sesuatu itu berpikir. Ada yang mau dipikir, ada panca indera. Contohnya melihat gelas. Setiap saya melihat gelas, di mana saja kamu nemu gelas, gelas itu pasti bertempat. Berarti akal tidak pernah menemukan ada gelas yang tidak bertempat. Ini kalau mau kamu ukur pakai panca indera. Kenapa nggak usah dipikir? Kelihatan. Kelihatan nggak? Kalau kamu pikir, apa ya dalilnya gelas itu nggak bertempat, itu namanya error, gitu loh. Jadinya apa? Soak. Kenapa? Karena akal nggak bisa nemu justru. Wong sesuatu yang nggak perlu dipikir, kok mau kamu pikir, akal jawabnya apa? Error. Emang gue pikirin, kata akal, gitu loh. Jadi sesuatu yang nggak perlu dipikir ya jangan dipikir. Artinya jangan dihadirkan dalilnya, karena nggak perlu pakai dalil. Contohnya apa? Gelas bertempat. Contoh lain apa? Gelas kalau nggak gerak, diam. Ini nggak perlu dipikir. Kenapa? Kelihatan. Kamu ada buku, kalau nggak gerak, diam. Meja, kalau nggak gerak, diam. Tembok, kalau nggak gerak, diam. Barang kamu, kalau nggak gerak, diam. Ya, barang saya diam terus, Beb. Oh, bahaya. Nggak usah dipikir. Kenapa? Karena kelihatan mata, gitu loh. Namanya nggak usah dipikir. Ini contohnya yang pertama, cara kerjanya akal dengan dzaruri. Jadi kalau yang dzaruri berarti cukup mengandalkan apa yang kelihatan atau panca indera. Kata hayyusi masalah li jirmi wa inal akla ibtidaan la yudriku finfika kal jirmi anita hayyusi ay akhdihi qadron dzatihi minal faragh. Kalau mau dimasukkan ke akal, ini kan mata kamu setiap melihat benda selalu punya tempat. Tapi kamu nggak perlu ngecek. Coba saya mau ngecek gelas di Amerika bertempat nggak ya, gitu loh. Saya mau ngecek gelas di Inggris bertempat nggak ya. Saya mau ngecek gelas di Arab Saudi bertempat, ya nggak usah. Gimana? Masukkan ke pikiran kamu, coba munculkan gambarnya gelas. Akal itu kerjanya apa sih? Gambar. Bisa nggak kamu gambarin gelas di pikiran kamu? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau bayangin cewek bisa. Bayangin cewek bisa, bayangin gelas nggak bisa. Bisa nggak? Nah itu bisa, bayangin cewek bisa. Astagfirullah. Bayangin gelas nggak bisa. Bayangin cewek bisa. Itu bayang, itu namanya menggambar, gitu loh.
Kamu bisa nggak bayangin rumah? Bisa. Bayangin mobil bisa. Nah, coba bayangkan ada mobil tapi nggak ada ruangannya. Muncul nggak gambar mobilnya? Gambarkan sebuah rumah tapi nggak ada ruangannya. Muncul nggak? Berarti yang namanya bertempat itu maksudnya terikat sama sebuah ruang. Benda itu selalu terikat sama sebuah ruang. Gak ada benda itu lepas dari ruang, gak ada. Kalau kamu menggambarkan sesuatu yang gak ada ruangnya, maka itu gak akan muncul di pikiran kamu. Berarti benda itu gak usah kamu cek ke Amerika, ke Arab Saudi, gak usah. Pasti gelas di sana pun akan ada tempatnya atau ada ruangannya. Kenapa? Karena akal nggak bisa menggambarkan adanya sebuah gelas yang nggak ada ruangannya. Makanya diomong apa? Makhluk itu nggak pernah lepas dari waktu dan ruang. Yang dimaksud ruang di situ adalah tempat. Yang dimaksud tempat bukan di atas meja, bukan. Ini yang orang banyak salah nih. Gelas ini bertempat di atas meja. Air bertempat di mana? Di gelas. Meja bertempat di mana? Lantai. Lantai bertempat di mana? Bumi di mana? Bumi di mana? Kok aras? Awang-awang. Bumi di mana? Awang-awang. Alam. Gelas di atas meja, meja di atas lantai, lantai di atas bumi. Bumi di mana? Mentok. Nah, berarti kalau diomong gelas di atas meja salah, gitu loh. Gelas ini sama bumi sama. Gelas ini sama meja sama. Meja sama lantai sama. Kenapa? Masing-masing bertempat pada ruangannya sendiri. Gitu loh. Bumi bertempat di mana? Ya pada ruangannya bumi. Gitu loh. Kalau gelas sama meja ini bukan bertempat, bertetangga. Namanya gitu. Lah, orang ketika membuat keputusan ini yang dijadikan patokan panca inderanya. Padahal kan hukumnya hukum akal. Panca indera itu hanya jalan untuk melihat. Hukumnya kembali kepada akal, gitu loh. Akal yang bikin keputusan. Yang dimaksud bertempat itu bukan bergantungnya dia pada sesuatu, bukan. Tapi butuhnya dia pada volume dirinya, pada ruangan. Ada gelas yang segini, ada gelas yang segini, ada gelas yang... Berarti kalau gelas yang segini ruangan seberapa? Ya kecil. Gelas yang gede lagi ruangan seberapa? Ya gede. Berarti dia menempat pada ruangan secukup dirinya. Kalau gelasnya gede ya ruangannya gede. Kalau gelasnya kecil ruangannya kecil. Makanya kalau ada orang gendut naik bis, lu ngabisin ruangan lu.
Nah, otomatis kan gede, dia kan gede, berarti ruangannya kan gede. Maksudnya ruangannya habis gitu loh. Dihabisin dia semua. Wong kursi 2 kan mestinya bisa buat 2 orang. Gara-gara dia rumah habis. Maksudnya ruangannya gede. Jadi kebutuhannya gede. Lah kalau kamu kecil, kebutuhannya ruang kecil gitu loh. Masjid ini kalau diisi sama orang terus masuk 1000 orang muat nggak? Hah? 1000 orang muat nggak? Kenapa? Kenapa nggak muat? Karena ruangannya penuh gitu loh. Jadi bertempat itu maknanya mengisi ruangan. Ruangan itu diisi oleh sesuatu. Berarti dia bertempat pada ruangan itu, gitu maksudnya. Allah menciptakan makhluknya di antara langit dan bumi. Langit dan bumi itu namanya ruangannya. Di antara itu Allah ciptakan makhluk-makhluknya. Berarti bertempat di ruangan antara langit dan bumi, gitu loh. Mau bumi kayak mau matahari, mau gelas, mau lantai, mau meja, di mana ruangannya? Antara langit dan bumi. Gitu loh. Jadi jangan ngomong meja gelas di atas meja, jangan. Itu kelihatan mata, berarti hukumnya nggak pakai akal. Kalau pakai akal adanya pada ruangannya sendiri. Wa imma ba'da sabiqin nadhar wa yusama nadhariyan kal qidami li maulana jalla wa azza fa innal aqla innama yudriku wujubahu lahu ta'ala idza faqaral aqlu wa arafa ma yatarattabu an thubutil huduthi lahu azza wa jal min ad-dauri aw tasalsul wadhihil al-istihalah. Yang kedua, hukum wajib ada namanya wajib nadhari. Nadhari itu wajib yang bisanya nemu harus dipikir, harus ngopi mix. Kalau nggak pakai mix nggak nemu. Kalau ini nggak usah pakai mix, kelihatan mata gitu loh. Kalau yang kedua ini harus pakai apa itu? Sesuatu yang nggak kelihatan panca indera. Namanya gimana? Mikir. Ya mikir. Jangan sampai nanti kalau panca indera nggak nemu ngomongnya nggak ada. Wah repot nih. Ya, namanya siapa itu? Ateis. Gara-gara mata nggak ngeliat diputuskan nggak ada, gitu loh. Gara-gara mata nggak nemu jin nggak ada, malaikat nggak ada, sak Tuhannya juga nggak ada. Nah terus begini, Tuhan itu nggak kelihatan mata. Gimana cara nemunya Tuhan ada? Ya, cara mikirnya gimana? Nah, cara mikirnya gampang. Dikit mikir dikit nih. Ya ngebul-ngebul dikit lah. Kamu lihat saya. Nanya, Habib dari mana asalnya? Ya saya ini asalnya pasti dilahirkan sama ibu saya. Walaupun kamu nggak lihat ibu saya. Mungkin nggak ada orang tato brojol dari gelas gitu. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Saya dari ibu saya, kamu dari ibu kamu. Kalau saya dari ibu saya, tanya, ibu saya dari mana? Ibunya lagi. Ya, ibunya lagi dari mana? Ibunya lagi. Dari neneknya ibu, dari neneknya nenek, dari nenek-nenek dah pokoknya dah gitu. Nenek moyang ya gitu. Berarti kalau itu berjalan terus harus ada manusia yang pertama.
Ya dong. Ini baru bicara manusia nih, semuanya sama loh. Kucing dari mana? Dari maknya kucing. Lah ya masa kucing dari tembok munculnya kan enggak. Sapi dari mana? Dari maknya sapi. Nanti ujung ke atas sapi yang pertama kan ada pasti. Ya toh? Seperti manusia yang pertama. Taruh kita percaya manusia pertama namanya Nabi Adam. Ya. Nah, pertanyaannya, Nabi Adam ini diciptakan sama siapa? Gitu loh. Kan nggak mungkin Nabi Adam nongol sendiri. Dilahirkan sama mak juga nggak mungkin. Kalau dilahirkan sama maknya, ya nggak bisa habis berarti. Lah kapan? Berarti bukan manusia yang pertama. Kalau manusia pertama, berarti dia nggak dilahirkan sama maknya. Dia langsung diciptakan. Nah, ahli sunnah kita orang-orang Islam percaya Nabi Adam manusia yang pertama. Karena manusia yang pertama itu nggak mungkin akal menemukan ada orang, ada barang kok bisa muncul dengan sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Gitu loh. Nggak mungkin nongol kucing. Kucing yang pertama dari mana? Ya maknya kucing. Terus sampai kucing pertama dari mana? Ya diciptakan sama Allah, sama Tuhan. Nggak mungkin kucing itu muncul sendiri. Jadi kalau Tuhan nggak ada gimana? Berarti Nabi Adam ini harus muncul mungkin nggak? Langit, bumi, tikus, kucing, macan, sapi, berarti harus muncul pohon, harus muncul. Itu kita tolak. Nggak mungkin ada pikirannya orang siapa saja mengatakan ada sesuatu bisa celing atau muncul, nggak ada. Pasti ada yang bisa muncul sendiri, dia nggak mau hilang. Nggak mau hilang, mau gimana? Orang gua bisa ngatur diri gua sendiri, ngapain gua hilang gitu loh. Nyatanya enggak, itu nggak bisa mempertahankan diri kamu. Atau muncul bisa, hilang ya bisa. Berarti ada yang ngatur diri kamu. Lah, kelompok kedua dia mengatakan, oh Nabi Adam ini, manusia ini dari proses dari monyet, evolusi dari simpanse dari makhluk yang lainnya berevolusi, evolusi lama-lama jadi manusia. Nah itu simpanse ke atasnya apa? Oh ke atasnya dari amuba, ke atasnya lagi dari ujungnya apa? Big Bang. Ada sesuatu yang terpecah, kemudian jadi partikel macam-macam, jadi muncullah ini semuanya berhubungan jadilah kehidupan, jadi zat ini. Nah, itu pecahan itu dari mana? Oh asalnya dari titik. Titik itu berkembang terus meledak. Nah pertanyaannya titiknya dari mana gitu? Kok tahu-tahu ada titik gitu loh. Nah itu orang ateis yang nggak percaya kepada adanya Tuhan, dia mengatakan ilmuwan belum bisa mendeteksi titiknya dari mana. Dia baru bisa mendeteksi ledakan itu menimbulkan makhluk. Tapi titiknya belum terdeteksi dari mana asalnya. Lah, orang yang punya akal nggak mungkin dari kekosongan tiba-tiba muncul. Gimana sih? Pasti ada yang membuat. Siapa itu? Ya Tuhan itulah. Gitu loh. Jadi bukti adanya Tuhan apa? Adanya sesuatu yang tadinya nggak ada berubah jadi ada.
Alam ini tadinya nggak ada, kemudian jadi, maka dia pasti dibikin sama sesuatu. Nah, yang bikin, yang menciptakan, ya pasti nggak diciptakan lagi. Kalau yang nyiptain diciptakan lagi, oh kapan selesainya? Namanya muter-muter kalau begitu. Tuhan yang menciptakan ini pasti wajibul wujud, pasti azali. Azali itu apa? Memang aslinya dia itu ada, gitu loh. Dia tidak pernah tiada. Namanya wajibul wujud. Maka zat yang wajibul wujud inilah yang menciptakan segala sesuatu. Kelihatan mata enggak? Enggak. Tapi akal bisa menemukannya. Dengan cara apa? Mencari bukti, gitu loh. Lah, yang nomor 2 ini namanya nadhori. Menemukan sesuatu dengan cara berpikir sedikit. Hingga kamu dengan bukti itu bisa memastikan kalau sesuatu itu ada yang menciptakan. Sesuatu itu ada, Tuhan itu qadim, Tuhan itu baqo, Tuhan itu mukhalafah. Nanti untuk menemukannya cukup mikir sedikit, cari dalil sedikit, kamu bisa menemukan. Kalau nggak mikir, nggak bisa nemu. Beda sama yang doruri nih. Yang doruri nggak usah mikir. Contoh, Udin pulang. Di rumahnya biasanya ada mobil. Ada nggak? Belum ada. Adanya apa? Motor. Motor ada. Motor ada. Ya motor lah. Mobil belum mau belum. Masih di dealer. Belum diambil. Dia pulang ke rumah, kuncinya ada. Kunci serepnya ada. BPKB-nya ada. STNK-nya ada, motornya nggak ada. Kemana? Nggak usah mikir, mesti dicolong orang gitu loh. Kenapa? Lah kuncinya ada, serepnya ada, BPKB-nya, motornya pasti. Perlu mikir nggak? Dalilnya mana? Saya harus lihat. Sudah ini. Perlu nggak kamu lihat malingnya dulu baru percaya? Nah itu namanya akal bisa memastikan gitu loh. Nggak perlu pakai ngeliat. Dunia ini diciptakan sama Allah. Untuk mastiin Allah ada, menciptakan alam, perlu lihat. Nah ini kan nggak perlu lihat. Kamu punya dalil untuk memutuskan, gitu loh. Kamu bangun tidur, di luar basah semua. Gentengnya orang basah, halaman basah, pohon-pohon basah. Yang kamu pikirkan apa? Hujan. Perlu nanya nggak? Pasti nggak? Lihat hujannya nggak? Lah itu namanya pakai dalil, gitu loh. Basah itu jadi dalil tadi ada hujan. Lah dengan adanya saya yang tadinya nggak ada terus jadi ada, akal menemukan ente pasti diciptakan, gitu. Walaupun saya nggak ngelihat Tuhan yang menciptakan, gitu loh maksudnya. Ngebul nggak? Sedikit. Kan gampang, dalilnya kelihatan. Apa? Tadinya nggak ada, jadi ada. Pasti ada yang bikin. Nggak mungkin nongol sendiri, gitu loh. Walaupun saya nggak ngelihat pabriknya, saya nggak lihat bikinnya, tapi dengan keberadaannya dia yang tadinya nggak ada,
terus jadi ada, akal mutusin nggak mungkin muncul sendiri. Itu di Quran Allah katakan apa? Inna apa? Wama apa? Wa kullu dabatin fil ardi illa 'alallahi. Rezekinya semua yang melata yang ada di muka bumi Allah yang merezekikan. Ente pernah lihat Allahnya datang ngasih rezeki? Terus nggak ngakuin? Mana bukan Allah, saya nggak pernah lihat Allah ngasih rezeki. Ini namanya tergantung sama mata. Padahal akal bisa ngelihat buktinya. Kenapa? Sedunia ini makhluknya Allah. Sedunia ini semua dikasih sama Allah. Adapun caranya Allah ngasih bisa lewat macam-macam. Kadang ente yang nganterin, kadang si anu yang nganterin. Kalau sejadah dibuka ada tuh, alhamdulillah, sholat. Alhamdulillah. Belum. Nggak mungkin rezeki itu dari diri kamu sendiri. Walaupun kamu nggak ngelihat Allah yang nganterin, gitu loh. Namanya akal bisa menemukan bukti. Walaupun saya nggak ngelihat Allah yang nganterin, tapi saya percaya Allah yang merezekikan tiap-tiap hambanya. Wong wujudnya saja yang ngasih Allah, sehatnya dari Allah, hidupnya dari Allah. Maka semua yang saya kerjakan, semua kehidupan saya ditolong oleh, walaupun mata saya nggak melihatnya. Ini namanya nadhori. Kalau nggak pakai ngopi mik nggak bisa. Jadi akal cara menemukan sesuatu ada berapa? 2. Ada yang perlu dipikir, ada yang nggak perlu dipikir. Kalau dibalik konslet. Yang perlu mikir, kamu nggak mikir, ya nggak bakal nemu. Sama, yang nggak perlu dipikir, dipikirin. Bertahun-tahun, kenapa gelas ini kok bertempat? Kenapa gelas bertempat? Ya konslet pikirannya tuh. Ya. Jadi faqad arafta bihadzal inqisam al-wajib ila daruri wa nadhuri. Dari sinilah kamu tahu, oh ternyata akal itu cara mikirnya ada 2 macam. Ada yang cukup pakai indera ketemu, ada yang harus pakai dalil. Kalau nggak pakai dalil, kamu nggak nemu. Nyambung apa nyambung? Ini gunanya untuk apa? Menemukan sesuatu yang nggak terdeteksi oleh panca indera. Hingga apapun yang nggak panca indera temukan, tapi dalilnya kamu temukan, kamu bisa memastikan keberadaannya, gitu loh. Walaupun nggak pakai mata. Kalau keberadaannya gelas dan bertempat, jelas wong mata melihatnya, indera menemukannya. Lah kalau yang mata nggak nemu, kuping nggak nemu, lidah nggak nemu, indera kamu nggak nemu semua, terus apa kamu mau tolak keberadaannya? Sementara dalilnya sudah jelas gitu loh. Maka kalau barangnya nggak bisa ditemukan, tapi dalilnya bisa kamu saksikan, maka dalil itulah yang mengantarkan kita menemukan keberadaan sesuatu. Namanya perlu nadhori, perlu mikir sedikit, gitu. Namanya ngopi mik. Bukan, nggak usah pakai apa-apa, nggak usah, pokoknya mic aja lah. Ya, hari ini kita bicara hukum yang pertama namanya wajib.
Pulang kamu nanti pikir, cari contoh yang banyak mana yang wajib lagi selain bertempat, selain Nabi, ada pada Allah, ada mana yang wajib, tulis. Ini wajib, wajib. Besok ngaji, ketemu lagi, saya mau lihat apa yang kamu pikirkan tentang yang wajib-wajib. Nanti kita kontrol akal kamu normal, apa soak, apa error, atau enggak dipakai. Tinggal yang mana kelompoknya? Akal nganggur, akal error, akal rusak, atau akal normal, ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita futuhal arifin, paham dengan akliyah wa nakliyah, paham dengan hukum-hukum yang Allah tetapkan hingga mendatangkan kita keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'arabna على الأعضاء أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة استر لنا عوراتي وأمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.